Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kids, kita bertemu kembali dengan pembelajaran life skill. Ya, kita melanjutkan dengan dari pembelajaran sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah paham kenapa seorang muslim itu harus kaya dan kenapa kita harus berdagang, maka sekarang kita akan berlanjut ke berikutnya. Tapi sebelumnya, jadi ya, kenapa muslim itu harus kaya? Nah, kaya di sini tidak kemudian dibatasi harus kaya raya yang mudah, enggak ya. Kaya itu artinya punya uang yang cukup. Yang uangnya itu tidak hanya cukup untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk berbagi untuk banyak orang. Seperti itu. Itu namanya kaya. Ya, jangan dipikirkan bahwa kaya itu yang punya emas banyak, gelangnya banyak, begitu ya, terus rumahnya gede, gitu kan ya. Tapi memiliki uang yang cukup tidak hanya untuk diri kita saja dan keluarga kita, tapi juga untuk orang lain. Ya. Infaknya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya banyak. Nah itu termasuk kaya. Oke. Itu ya, jadi itu. Dan kenapa kita harus berdagang? Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu berada di dalam dunia perdagangan. Dan orang yang tadi, yang kemarin, orang yang pedagang yang jujur dan terpercaya, dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan Nabi Sidik, ya, setara, ya, seperti itu. Sehingga keutamanya besar. Tapi tadi itu syaratnya jujur dan terpercaya. Kita akan masuk ke ini. Hilang Bentar ya. Sepertinya Ustazah close filenya. Oke. Oke, jurus marketing langit. Ya. Kita akan belajar berwirausaha pada kesempatan ini, student trainer ini. Ustazah, aku tidak bisa jualan. Ya, kita semuanya belajar. Kalian tidak benar-benar berwirausaha. Kita sedang belajar. Yang namanya belajar ya, kalau tidak bisa, menjadi bisa. Ya, dulu Izan tidak bisa menulis A, B, C, D. Sekarang Izan sudah bisa membuat karangan tulisan banyak. Kenapa? Karena belajar. Karena Allah memudahkan Izan untuk belajar. Mutia dulu nggak bisa jalan. Oke, open your kamera Mutia. Silakan semuanya open kamera. Open kamera. Mutia dulu tidak bisa jalan. Tapi sekarang dia bisa jalan, bahkan bisa berlari kencang. Karena tadi itu Allah memudahkan Mutia untuk belajar. Sama, kita akan belajar berwirausaha di sini. Ya. Oke, bisa dilihat ya screen dari Ustazah? Bisa dilihat? Bisa, Ustazah. Terima kasih. Ini kita sudah mempelajari itu dalil untuk Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan tadi ya 9 bagian pintu rezeki itu ada di dalam dunia perdagangan. Bahkan ada satu ulama besar yang menyampaikan bahwa berdaganglah walaupun kamu sudah kaya. Artinya misalnya suatu saat kalian menjadi seorang ilmuwan ya, ilmuwan Mas Mirza menjadi ilmuwan ya, dia tetap berdagang. Amin. Walaupun dia sudah jadi ilmuwan. Ya, seperti itu. Sandi, misalnya dia menjadi seorang kiai ya, pemimpin sebuah pondok pesantren. Yai Sandi ya, seperti itu. Dia tetap harus berdagang. Seperti itu. Nah ini ya, ini akhlaknya, akhlak ketika berjual beli ya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya. Melainkan dia harus menjelaskan cacat itu. Tidak, berarti harus jujur. Nah ini tadi dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, orang siddiq dan syuhada. Nah 3 jurus marketing langit yang ingin bisa sampaikan di sini ada 3 ya. Pertama iman, yang kedua akhlak, yang ketiga strategi. Kita mengawali semuanya itu dari iman. Hanya kemarin pembelajaran life skill banyak membahas tentang iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan sebagainya. Ya. Iman, karena Allah itu maha kaya.
Allah Maha Kaya, Allah yang menguasai segala perbendaharaan harta di dunia ini. Ya, maka yang kita dekati adalah Allah. Dan Allah juga yang maha membolak-balikan hati manusia. Nah, saya mau bertanya sama Nora. Now, yang menggerakkan orang-orang untuk membeli barang dagangan kita, itu siapa? Siapa? Halo? Aku. Nora yang ditanya, siapa yang menggerakkan orang lain untuk membeli barang dagangan kita? Allah. Allah, betul. Allah yang menggerakkan orang lain membeli dagangan kita. Bukan karena kita hebat dalam berdagang, bukan karena kita pintar dalam berjualan, tapi karena Allah lah yang menggerakkan orang lain untuk membeli dagangan Ustazah. Maka dari itu, sebelum kita berjualan, maka kita harus pastikan ibadah kita gaspol, remblong, pol-polan ibadah kita. Sholat kita harus kenceng, ya. Nggak boleh malas-malasan. Ya. Ya. Sedekah untuk masuk iman tak ibadah gaspol itu. Kenapa? Yang di strategi itu kan ada sedekah, bukan iman juga, ibadah gaspol. Oke, ya sama ya. Ini ambil di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Ibadah gaspol ini lebih ke bagaimana kita keimanan kita kepada Allah. Sedekah ini lebih ke strateginya, seperti itu, lebih ke strateginya. Benar ya? Oke, akhlak sekarang. Jujur, ya jelas jujur. Tadi sudah dikatakan tentang harus jujur. Yang kedua adalah barang atau jasa yang kita jual itu halal, tidak boleh ada yang haram. Aku jujur Kak Ustazah, aku berjualan, tapi yang aku jual adalah minuman keras. Nggak boleh seperti itu. Yang aku jual itu ada mengandung babi sedikit Kak Ustazah. Ya nggak boleh, haram itu namanya. Itu barang, jenengan jasa. Jasa itu banyak contoh artis misalnya. Haikal itu ada yang ganteng, pinter acting, maka dia memiliki jasa acting, ya, acting membuat film seperti itu. Nah, bolehkah itu? Boleh, ya. Tapi ketika misalnya dalam acting itu Haikal harus memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya, ya, yang tidak halal bagi Haikal, maka jasa yang dijual oleh Mas Haikal tadi itu menjadi haram karena melanggar perintah Allah. Ampun. Aziza, karena cantik maka menjadi model baju muslim. Dia menjadi model, ya. Kalau di foto nampak kiri, kanan, atas, bawah cantik seperti itu, sehingga dia jadi model. Tapi karena dia jadi model itu dia harus membuka auratnya, ya itu menjadi haram. Nah, dengan menjadi model tadi itu dia harus membuka auratnya, maka itu menjadi haram. Tapi kalau tetap menutup auratnya, tetap berkaos kaki, tetap menggunakan rok, ya, model baju muslim misalnya, model skincare Wardah misalnya, itu boleh. Selama tidak membuka aurat. Gitu ya. Tapi kalau sudah melakukan satu pelanggaran ketika melakukan barang ataupun berjualan barang atau jasa itu, maka itu jadi haram. Oke, strateginya ketika kita berjualan, ya, sedekah dulu. Ustazah, nggak kebalik tak? Nggak salah tak Ustazah? Aku kan berjualan pengen dapat uang banyak Ustazah, kok sedekah dulu? Wah, jangan salah ya. Kita ingat kisah kemarin Nabi Muhammad dengan para sahabat itu sedekahnya apa? Gila-gilaan kan? Gila-gilaan itu semuanya kan yang disedekahkan. Tapi apakah hartanya berkurang? Apakah perdagangan mereka menjadi merugi? Tidak. Justru Allah mendatangkan balasannya yang lebih banyak daripada apa yang diberikan. Seperti itu. Sedekah 50 juta, punya orang 100 juta, disedekahkan 50 juta, maka perdagangan yang balik kepada para sahabat itu lebih dari 50 juta. Terus semakin banyak yang keluar, semakin banyak yang masuk. Semakin banyak yang keluar, banyak lagi yang masuk. Dan Ustazah belajar itu juga dari ayahnya Ustazah. Ayahnya Ustazah itu seorang wirausahawan.
kita masih berusaha meniru ayahnya Ustazah, belum bisa meniru sahabat, masih berusaha meniru ayahnya Ustazah itu pun masih kurang ya. Jadi ayahnya Ustazah itu luar biasa ketika dalam memberikan segala sesuatu kepada orang lain, mudah sekali mengeluarkan uangnya untuk membantu orang lain. Dan Masya Allah ya, usahanya bapaknya Ustazah itu terus terus banyak yang dihasilkan, walaupun juga sesekali rugi, tapi labanya itu banyak. Padahal ya jualannya sederhana sih, jualan tepuk jualan tepuk gitu ya, sama transport, sewa truk dan sebagainya. Rezekinya mengalir terus, padahal yang dikeluarkan untuk orang lain itu juga tidak sedikit. Yaitu itu yang orang terdekat Ustazah yang sudah mengamalkan prinsip sedekah ketika berwirausaha. Silaturahim, ya, jangan pelit-pelit silaturahim, ya. Sapa teman-teman kita, sapa saudara kita, sapa tetangga, dan bisa jadi mereka yang akan memberi begitu. Gunakan media sosial karena sekarang pandemi, silaturahimnya mungkin online, itu. Gunakan media sosial. Misalnya kalau belanja, maka semuanya menggunakan media sosial, ya. Belanja kerudung, ada omset. Belanja ini baju, ada omsetnya juga. Skincare, ada omsetnya juga. Sehingga terus ada nggak perlu jalan-jalan kemana-mana, ketemu banyak orang, ya. Yang pertama menghemat waktu dan tenaga, yang kedua sekarang pandemi mengurangi bertemu dengan banyak orang dan tidak menyerah. Kalau misalnya ada orang yang bertanya dengan jualan kalian, misalnya Fatih, kamu jualan ini ya, Taiti ya, misalnya Fatih jualan Taiti, kamu jualan Taiti ya Tih, harganya berapa Tih? Jawab sama Fatih, itu ukurannya berapa Tih? Ukurannya ada macam-macam, ada yang begini, ada yang begini, ada diskon nggak Tih? Nggak ada untuk sekarang, tapi biasanya diskonnya kalau online bisa. Oh ya sudah, wah sudah bertanya-tanya tapi nggak beli, itu kan bikin jengkel ya. Takut dulu saya seperti itu. It's okay gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. It's okay, nggak masalah. Itu bukan satu hal yang penting. Yang penting adalah kita berpositif. Ya, cukup dari sana untuk jurus marketing langit. Silakan tulis insight yang kalian dapatkan dari apa yang bisa disampaikan di kolom komentar. Silakan. Oke, sambil usaha ngecek lagi siapa yang baru datang. Kaila Lukman, alhamdulillah. Dari tidak ada. Tidak ada. Gimana? Oke, silakan baca. Silakan open kamera. Sofi Kaila Abian Umar. Kita harus jujur ketika dodolan. Beja. Banyak bersedekah. Beja. Ada lagi yang mau tuliskan? Ada lagi? Ada lagi? Jujur itu wajib dilakukan. Betul. Sebelum kita berdagang, kita bersedekah dulu. Betul. Tetap amanah saat berjualan. Sip. Apa lagi? Oke. Barang yang dijual harus halal. Betul. Jangan menyerah ketika berdagang, dan semakin banyak uang, semakin banyak infak. Bijak. Oke. Ada lagi? Oke. Jujur itu wajib dilakukan. Bijak. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Ya, nanti kalau ada usah bacakan lagi. Oke, oleh karena itu di student planner kita kali ini, harus percaya bahwa rezeki ada yang mengatur. Kita tambah banyak. Harus percaya bahwa rezeki ada yang mengatur. Jadi dengan jangan takut saat kita bersedekah akan mengurangi harta kita. Yuk, betul.
Jujur saat berdagang. Yuk, betul. Oke, oh Mas Dari lagi izin. Diare lagi, oh ya Allah, Dari. Selamat berlepas dulu dari Kristen. Semoga tidak ada. Semoga hanya diare makanan saja. Oke, baik. Berikutnya Ustazah akan share student planner kita. Ya. Kita memasuki student planner, area student planner. Oke. Kita akan belajar berwirausaha dan bersyukur dan bersama. Ini ya, tujuan kita di student planner ini belajar berwirausaha ini ada 3. Yang pertama, terkait dengan life skill, keterampilan hidup kalian dalam berwirausaha. Kita akan belajar di situ. Nah, ini ada yang kemudian yang kedua, PAI, siswa mampu mengetahui kisah Rasulullah dan sahabat dalam berbisnis dengan bimbingan. Kemudian di SPDP, siswa memiliki keterampilan membuat marketing tool. Kita akan belajar membuat flyer, membuat video marketing. Nanti kita jualan kan nanti. Betul. Jualan. Hah? Hah? What? Iya. Iya. Jualan langsung saja emang. Iya, Ustazah. Jualan Saya. angin. Sabar. Belum. Ini masih di slide berikutnya. Vaksin corona. Randolnya, ini adalah randolnya ya, randol kita. Yang pertama, ilmu sebelum amal kemarin, kita sudah belajar. Mengapa Muslim harus kaya, mengapa kita harus berdagang. Dan sekarang, ini launching student planner, sekarang. Kemudian, kita akan memilih bisnis kalian, mau bisnis apa, itu pada pertemuan live skill berikutnya, dan berdasarkan sekarang ini. Tapi pilihnya, menentukannya, itu ketika live skill. Kemudian life skill berikutnya lagi ada membuat marketing tools-nya, membuat flyer-nya, videonya. Nanti ada coach-nya. Jadi ada coach-nya sendiri-sendiri. Apa tuh marketing tool? Flyer, ya. Apa namanya? Foto produknya dan sebagainya. Promosi. Bikin promosi. Kemudian ada coach-nya. Sebentar coach. Bentar ya, kemudian menjual produknya itu pada tanggal 15 November sampai 9 Desember. Hampir 1 bulan, 3 pekan. Kalau sudah menjual produknya, ada presentasi 11 Desember di depan Ustazah. Presentasinya Zoom. Kalian akan mempresentasikan apa saja yang sudah kalian lakukan selama 3 bulan. Sudah nge-share di mana. Kenapa nggak datang sekolah? Belum saatnya bukan. Belum boleh ya. Marketing tool itu apa sudah marketing tool itu? Buat promo, bikin flyer, video promo, gambar promo, ya. Kayak brosur gitu-gitu tah. Ya betul, marketing tool. Brosur itu kan kemarin ya sudah bahasa tahu, tapi sekarang high class ya. Marketing tool. Sell your product itu jualannya. Waktu jual. Jualannya ini, nanti ini akan Ustazah share di grup. Ini ada di Uler juga. Judulnya ini Tor Student Planner. Tor itu apa? Bukan Tor yang Ini enggak. Ya. Ini enggak ada maksimal harganya toh saja. Bentar, sebentar saya. Tolong belum selesai Ustazah. Oke. Nah, ini ya skemanya. Produk yang dijual ada 4 macam. Pilihan pertama, menjual barang produksi sendiri. Misalnya, Mirza, ahli membuat kebab. Maka dia pre-order. Buka orderan, siapa yang mau beli, Mirza memproduksi kebab tadi, kemudian dikirim ke masing-masing orang. Misalnya, menjual barang sendiri, produksi sendiri, kita sendiri memproduksi. Atau Naura pandai membuat sesuatu handmade, kemudian dijual, boleh seperti itu. Atau nggak bisa memproduksi sendiri, menjual barang milik orang lain, itu juga boleh. Ya, barang milik orang lain kita jualkan itu boleh. Barang bekas misalnya, boleh. Ayah kita misalnya punya HP bekas banyak, ya dikumpulkan kita jual boleh. Alat tulis, misalnya, aksesoris, makanan minuman yang diproduksi oleh orang lain kita jual boleh.
menjual jasa perorangan. Oke. Kalau barang ini ya sama kayak kelas 5 kemarin ya. Kelas 5 kelas 3 itu kan sama. Bedanya sama. Iya, kelas 5. Nah, yang kelas 6 ini bedanya ada di sini. Tantangannya ada di sini. Kalau kalian suka tantangan, kalian akan memilih yang sulit. Yang sulit. Menjual jasa. Menjual jasa itu ada dua, perorangan atau kelompok. Kalau perorangan, ini contohnya. Jasa desain barang. Misalnya bisa mendesain barang, desain baju, misalnya Mbak Fatia, misalnya Fatia mendesain baju. Fatia, coba dong Ustazah desainkan gamis yang apa namanya? Gamis yang membuat Ustazah kalau memakai gamis itu Ustazah jadi tampak langsing. Boleh. Desainkan sama Fatia. Terus kemudian Ustazah bayar Beneran, Mbak. Fatia. Bisa, Mbak. Kan bisa jadi loh. Cuma milih salah satu baru saja. Salah satu. Atau jasa foto produk misalnya. Nggak boleh milih salah 4. Mas, tak unmute lo ya. Tak unmute lo ya. Jasa foto produk. Nah, misalnya tadi Sandi, Intermoto. Intermoto. Ustazah punya barang, Mas. Ustazah kelompoknya sendiri. Ustazah jelaskan dulu ya, tolong tidak menyela ya. Kelas 6A kok banyak menyela ya? 6A, 6BC kok tidak ada yang menyela. Misalnya Ustazah punya minyak kayu putih, produk ini, produk Ustazah. Terus Ustazah minta bantuan Sandi. Sandi, tolong Ustazah difotokan ini, foto yang bagus. Sehingga bisa Ustazah jual barangnya itu dengan lebih menarik. Terus jasa pembaca dua juga. Itu perorangan, artinya seorang, satu orang. Atau jasa yang sifatnya kelompok. Nah, yang jasa sifatnya kelompok ini bagi keahlian melalui seminar online atau workshop online untuk adik kelas dengan biaya yang terjangkau. Misalnya, ini pernah dilakukan oleh Fatih sama adiknya. Workshop media visual menggunakan Canva. Bicara menggunakan Canva, yaitu buat pengumuman di media sosial untuk adik-adik kelas kalian. Adik-adik kelas kalian kemudian mendaftar kepada kalian dan kemudian kalian menjelaskan ya melalui media Zoom terkait dengan apa yang kalian jual. Kalau Canva ya berarti cara menggunakan Canva. Atau misalnya pintar membuat cerpen. Boleh workshop membuat cerpen, itu boleh. Tips belajar perkalian untuk adik kelas, apalagi sekarang mau UAS, ya boleh. Kita sebar flyer, sebar promosinya, dan ada yang mendaftar. Bayarnya bagaimana? Transfer dong. Nggak perlu kalian mendatangi, cukup transfer. Ada nomor rekening tertentu yang bisa dipakai. Kalian bisa. Bayarnya berapa? Ya nggak usah mahal-mahal, 25.000 udah bagus itu. Oke, ini ya, ini yang jasa kelompok. Boleh 6ABC, tidak harus 6A sendiri. Oke, sudah buka pertanyaan, raise your hand. Tidak celometan. Oke, silakan Fatih. Udah rasa. Ya, Fatih nanti silakan. Kelompok berarti bikin kelompok atau Bikin bikin kelompok. kelompok. Berarti bareng-bareng saya. Kenapa? Jasa Oh, kelompok itu yang menjual kelompok itu berkelompok. Ya, Fatih. Kalau tidak itu berkelompok ya. yang jasa kelompok itu berkelompok. Kalau yang lainnya ini kelompok Lain. sendiri. Ini sendiri-sendiri, Yang lain. sendiri-sendiri. Lah yang jasa dodolan. Salah ya. Kelompok. Jasa itu kayak, oh iya ya, lupa itu ya. Iya terusannya. Lupa, itu orang. Oh kayak buat lesan ya sudah. Bikin anaknya pinter. Oh iya lesan. Oke, yang bertanya raise hand. Ustazah mute all saja. Maaf ya. Selametan ya. I don't like it. Ada yang bertanya, silakan.
Jasa kelompok itu kayak workshop gitu ya? Betul, bikin workshop, betul. Ayo anak-anak seperti Fatih, Akbar, Wina, ini jasa kelompok lah. Ini kalau ada yang jasa kelompok, misalnya jual ke wartawan, saya akan panggil wartawan di acara kalian. Karena beda, karena eh, beda sekali. Tantangannya besar. Tantangannya besar. Nah, kalian suka tantangan, kalian akan boleh jasa kelompok. Tapi bukan berarti ya semuanya harus dijasa kelompok ya. Boleh di barang ya, boleh, boleh. Tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi nilai. Jadi kalau misalnya kalian milih barang, so nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Yang ditanyakan? Ben, tanya, siapa itu? Nada, silakan Nada. Ustazah, kalau yang jasa itu cuma workshop doang, apa ada yang lain? Yang jasa kelompok, yang workshop. Oh, iya. Hmm. Itu cuma yang kelompok cuma workshop doang. Yang kelompok cuma workshop doang. Pulwab boleh. Nah ini ada yang bertanya, pulwab boleh, Ustazah? Boleh pulwab. Pulwab itu kuliah WhatsApp. Jadi tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan WhatsApp. Oke, boleh. Workshop itu apa, Ustazah? Workshop itu ya kayak gini nih workshop kan, kayak pembelajaran online gini namanya workshop. Oh, yang kayak les-lesan. Tapi praktek. Misalnya Ustazah ini sedang workshop ya. Misalnya kita workshop, Ustazah pemateri workshop. Oke anak-anak, kita akan membuat, kenapa membuat Canva misalnya? Karena Canva itu ini. Nah sekarang silakan download aplikasi Canva misalnya. Nah coba diperhatikan Canva itu ada banyak itemnya ini. Nah kita coba buat ya. Nah itu contoh cara sederhana. Oke, kelompoknya 6A saja atau campur? Boleh campur seperti ini. Boleh campur. Cuma kalian menghubungi teman-teman kalian yang di luar 6A itu tantangan juga. Orang maksimal kelompoknya. Oke, kelompoknya 3 sampai 4 orang. Tidak usah banyak-banyak. Ustazah, Ya, kalau boleh, misalnya ya. itu saja kan, misalnya kan itu kan workshop, tapi kalau sendiri itu enggak apa-apa. Rutin sayang, kalau sendiri itu nggak mungkin kan, karena workshop itu pasti ada yang harus sebar flyer, harus ada yang jadi host, seperti itu. Oh, Ada pematerinya, ada hostnya, seperti itu. Host itu kan yang nanti mengatur partisipan, keluar masuk partisipan. Itu kalau kita misalnya mau pemateri jadi satu dengan hostnya, itu nggak bagus. Seperti itu. Mungkin kalau sadarnya bisa pembelajaran dengan jumlah orang yang 25 bisa, tapi kalau untuk sebuah webinar, workshop itu lebih baik minimal 2 panitia dalam. terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Boleh menjualkan, tadi di kelas nanti ada banyak pertanyaan. Boleh menjualkan barang milik orang tua? Boleh. Jualannya orang tua boleh? Boleh. Iya, penjual barangnya orang tua. Boleh. Biar kan orang tua aku jualan. Boleh. Apa nggak pengen ini? Nggak pengen jasa kelompok? Nggak tahu, nanti aku pikirin lagi. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya Ustazah Nahda. Ada batasan harganya nggak, Ustaz? Nggak ada, sebab nggak menentukan batasan harga sih, karena kan tergantung barangnya. Kalau memang barangnya mahal, berarti segmennya bukan ke anak, tapi ke orang tua. Kayak Mbak siapa tadi, Mbak Aura juga bertanya, kalau mahal harganya gimana? Berarti segmennya bukan ke teman-teman, tapi ke ustadz-ustadzah, emak-emak seperti ustadzah ini. Udah ya, cukup waktu kita. Sudah kurang dari 1 menit lagi, kita akan bubar barisan jalan. Kalau ada yang bertanya lewat chat, boleh ya. Oke. Sekarang belum waktunya memilih,
tugas kalian masih PR ya untuk memilih Sabtu Ahad besok ini. Nanti ketemu lagi hari Selasa baru itu memilih kan. Itu sudah menentukan. Sekarang ini kalian boleh saling diskusi dengan teman-teman. Mau nggak kamu jasa kelompok sama? Itu boleh. Jadi. Oke, sesama pembelinya bebas. Harus anak-anak. Kalau jasa kelompok baru itu ke anak-anak adik kelas kita. Itu ya.